Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oh, udah mulai? Nggak apa-apa, dimasukin aja ya, dimasukin aja. Biar. Udah mulai. Udah mulai ya? Udah mulai. Oke. Bentar dulu. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Ini sebenarnya salah satu segmen di Cerita Orang Dalam yang biasanya kita gunakan untuk segmen kalau nggak ada konten ya. Berarti sekarang lagi nggak ada konten, Bang. Tapi bingung mau ngapain. Ini lagi baik-baik saja berarti kalau kita mau konten kayak gini. Nah, ini adalah segmen bacotin berita. Kalau teman-teman dulu pernah dengerin bacotin berita itu isinya adalah orang-orang gak jelas ngomenin berita. Yang sebenarnya FYI, setelah kita berhenti bikin bacotin berita, itu banyak orang-orang yang bikin konten sama kelakuannya kayak kita. Jadinya kita kayak original, terus kita diem, akhirnya Panji bikin. Berarti dalam kata lain Pak, banyak orang juga yang habisin konten. Bingung mau ngapain? Ngomongin berita. Banyak banget yang bikin ada berita terus dikomentarin versi lucu apa segala macam gitu-gitu. Padahal kita dulu bikinnya karena nggak ada kerjaan aja. Ya dulu kita masih zamannya ngumpulin koran, bener-bener pakai koran. Sekarang kita transformasi ya. Mau ngomongin apa, Ri? Coba, Ri. Jadi majuan Dit nggak kelihatan di kamera itu. Nggak usah. Jadi gini Pak, Hubungan banget sih nggak pernah masuk kamera emang. ada yang lagi viral. Nah, game lagi viral, terus diombain Pak. Terus ada bocah ikut itu lomba, dapat kambing Pak. Wih, Lomba apa apa? tuh, Pak? Lombanya mana? Lombanya lomba ratu-ratu. Yang berisik-berisik tuh, Pak ya? Iya, yang Kayak gini ya? sikat kok dia punya. Kayak gini kan? Gini. Bisa loh gua. Coba. Gagal. Anda tidak bisa dapat kambing. Coba cari berita ini apa nih? Nah iya, jadi bocah ini, nama bocahnya itu Kesta Kadafi. Jadi dia didapuk sebagai pemenang setelah main ato-ato selama 2 jam 7 menit. Anjir. Bayangin orang main ato-ato dulu 2 jam Pak. Dapatnya kambing Pak. Kambing doang Pak. Ada pertanyaan gue ya. Gue tuh kan kemarin ke Jogja nih. Gue ke Jogja. Nyampe di terminal Lebak Bulus dengan tak kesel Pak. Terus mau pulang dari Jogja naik di stasiun dengan tak kesel juga gue. Ini kenapa orang-orang ini pada nggak kesel, lu bayangin 2 jam dengan tak. Nah kemarin gue ada yang di break lagi Pak, gue kemarin ke mall ya. Biar dapat kambing, cowok. Gue ke salah satu mall Lumayan, ya? di Jakarta Selatan, jadi di situ ada festival Jepang. Salah satu rangkaian acara festival ya, di situ ada musik, ada band yang nyanyiin lagu-lagu anime, lagu-lagu Jepang, lagu-lagu wah sih tuh metal gitu kan. Di tengah-tengah musik yang sedang bagus itu, anak-anak dibikin Pak, gue jadi inget sebuah video TikTok Pak. Jadi gue nonton TikTok. Biasanya pengantin itu kan disambut sama rebana, sama kosida, sama petasan kan. Sama Ini ato. yang nyambut ato-ato Pak. Bocah-bocah baris ato-ato buat nyambut pengantin Pak. Ini tuh konspirasi tau, segitiga. Tahu nggak? Apa? Konfirmasi Siapa? Freemason. segitiga dan lingkaran, Pak. NWO. Iya, New World Order. Tuh. Gue itu jadi perhatian Kemenpora bisa jadi kota baru, cabur baru. Ini nanti Asian Games Asian Games Gak usah lalu jauh-jauh, 17-an, bentar lagi. 17-an. maksud gue main sebentar aja, kan capek, tangan lu gini terus. Ini 2 jam ngapain? Tapi dapat kambing, Mbak. Tapi belum 2 jam. Iya. Gue malu gue itu baru. Jadi ini bocah umur 10 tahun bayangin, dia 2 jam main atu-atu. Malu gue nanti. Dapat kambing. Dia nggak kebelet pipis ya? Kalau kebelet pipis gimana? Enggak tahu tuh, Pak. Gue bayangin kalau dia aus, dia aus atau mau blabe gitu kan. Iya kan? Nggak, tapi di sisi lain banyak yang itu juga Pak, banyak yang apa ya, berpendapat pada akhirnya anak-anak zaman sekarang itu akhirnya punya mainan tradisional Pak. Emang ini mainan tradisional? Ya, gue nggak ngerti, cuma seenggaknya nggak gadget oriented dia, nggak apa mulu-mulu gadget. Sekarang dia udah di pinggir jalan, tak. Kan gini ya, ganggu. tapi emang serba salah ya, maksudnya gini, anak kecil main ML
main Mobile Legend, main apalagi tuh Genshin Impact, apapun itu namanya, Free Fire dan lain-lain. Kan kita kesel ya. Orang tua tuh pasti pada kesel sih, anak kecil pada main kayak keluar gitu kan. Sekalinya keluar mainnya tak. Ini salah. Jadi ini yang salah anak kecilnya apa orang tuanya yang Buat orang-orang tua di luar sana, ini masih ada banyak olahraga zaman dulu mungkin ya, bisa dikenalkan ke anak-anaknya. Barangkali bisa dikumpulin buat main bola bareng. Atau gagak gunung. Ya, atau bisa bikin trek-trekan pakai kapur gitu loh buat lomba lari sprint gitu. Masih banyak kan olahraga tradisional yang tidak mengganggu. Ya. Iya. Ini sebenarnya baik, cuma memang mengganggu, apalagi tidak tahu waktu. Ngomong-ngomong Pagi, siang, sore, malam kotak. Ini juga nih gratis si anjing dari tadi berhenti dia. dengan buka puasnya. BTW ngomong-ngomong soal mengganggu Bapak. Jadi ini game permainan atau ini itu ada di banyak negara sebenarnya. Ada di Eropa, ada di Amerika Jadi Serikat. mainan lama kan? Mainan lama. Asalnya dari mana sih? Nggak ada yang tahu asal dari mana Pak. Jadi tapi di tiap negara itu punya permainan yang mirip kayak gini. Di USA namanya ada Crackers. Nah ini pasti sama main bola gini-gini. Tapi di USA sejak tahun 70-an itu dilarang, di-ban ini game. Karena apa? Karena menggunakan bahan yang berbahaya. Yang kedua, menimbulkan korban jiwa. Jadi di USA itu menimbulkan kebutaan dan luka fisik untuk anak-anak. Ya mungkin lagi main terus talinya copot, kena kepala orang benjol, kena mata. Final Destination ya? Tapi kemarin ada berita juga kan? Iya. Anak kecil kena matanya. Oh, ada juga. Kena matanya di Indonesia. Ini orang-orang tua perlu tahu nih ada yang seperti itu. Jadi memang Bisa dibatasi. Jadi kalau ini memang cukup bahaya kan. Memang kalau terlalu kenceng talinya copot kan bisa Iya, mental. pemainnya sakit tuh kalau nggak berhasil. Gitu Betul. tangan. Tapi bisa ini ya, bisa. Tapi kalau misalnya lu supporter bola, lu mau demo segala macam, bisa pakai lato-lato pak. Kalau kesel, lu copot, lu lemparin tuh. Cetar, lumayan pak benjol. Bukan ketua PSSI, awalnya dia nggak mau kan kalau cuma turunkan gitu. Supporter 2000 orang Enggak, itu petak turun. sebenarnya lebih terganggu pada petak-petaknya kan? Iya, oke. Tapi kalian berhenti main lato-lato. Dan lato-lato ini juga mengganggu lansia bapak. Bayangin kaki mau tidur siang. Petak-petak. Kalau saya juga tahu lansia, kita aja terganggu. Kita yang belum lansia aja udah Kita belum keganggu. lansia. Gimana lansia? Kita udah kena ini kena suara lato-lato nih. Aduh. Tapi gue penasaran kenapa tiba-tiba ini jadi hype lagi gitu loh. Maksudnya jadi kayak TikTok sih kayaknya. Salah dari Pak, yang namanya tren hari ini Pak, itu nggak ada yang tahu Pak. Semuanya tren. tiba-tiba muncul berjamur coy. Enggak, tapi mungkin TikTok kali ya. Benar. Nggak tahu deh. Ini karena TikTok yang algoritmanya random, ya mungkin ada satu orang yang mainin gini, orang nggak tahu ini apa kan, akhirnya dimasukin tuh ke algoritmanya TikTok, sebarlah semua, ngeliat orang kan awalnya gini sampai ada yang freestyle gini gitu. Tapi Pak, menurut gue Pak ya, tren anak-anak tuh memang dari dulu emang nggak bisa. Kalau gue zaman kecil sih, random aja kan, tiba-tiba musim yoyo, tiba-tiba musim mainan apa, gue sepertinya gitu sih, nggak tahu awalnya siapa, tiba-tiba jadi tren pakai gelang power balance. Udah nggak kerasa 40 tahun yang lalu ya. Oh enggak, Oh enggak, gua itu enggak. Itu Gua nggak kita. power balance. power balance tuh zaman gue SD Pak, itu power balance Pak. Lu sempet berarti? Sempet Pak, ngasain gelang power balance, yang katanya Logik aja bro. kalau kita pakai kita akan lebih seimbang. Matamu. Gua Logik nggak. aja. Mohon maaf saya tidak termakan sama tren bodoh itu ya. Harganya mahal lagi dulu kan? Enggak, dulu kan banyak yang kawin buat anak SD, yang 15.000, 20.000 kan. Itu sekolah 15.000, apa manfaatnya buat Iya. badan lu? Iya katanya lebih baik, jadi lebih sehat badannya, lebih seimbang. Udah KW itu udah tahu KW masih berharap sama. Masalahnya yang asli aja bohongan apalagi yang Iya. KW anjir. Itu sebenarnya kalau power balance itu gelangnya bagus loh. Kalau untuk style ya, sebenarnya bagus sih kan kayak gelang dalam olahraga. Cuma gara-gara dibumbuin dengan narasi-narasi kebohongan, jadi busuk. Padahal kalau dia cuma fashion lo bagus-bagus aja. Bagus sebenarnya gelangnya menurut gue ya, untuk style oke aja. Jadi gue sih kalau ngomongin tren, emang dari dulu tren tuh buat anak-anak tuh nggak jelas. Tiba-tiba musim bayangan, tiba-tiba musim yoyo, tiba-tiba musim gasing, tiba-tiba musim apa kan. Kebetulan aja nih tiba-tiba sekarang musimnya musim lato-lato. Kayaknya ada kayak konspirasi kapitalisme global. Gue penasaran sama yang produsen ini. Atau konspirasi kapitalisme global, lari-lari aja. Ininya aja pak, produsennya aja sekarang berapa duit cuy untungnya ya kan? Itu lu beli berapa nih? Berapa sih? Ini tadi beli 15.000, nggak bisa ditawar. Gini loh. 15.000. Kapitalisme ini semuanya. Main Nah berikutnya. Oke, ini kita kan bahas Nih lato. bahasa rata nih pusing. Karena
Kesel banget jadi Oh ya. Nah, yang kedua tadi sempat dibahas Apa itu, Pak? PSSI. Kenapa Tadi PSSI? kita bahas ini ya. PSSI mau Lagu ganti, lama kaset kusut, mau kenapa ganti PSSI? ketua umum. Ih, emang udah pemilihan baru lagi? Apa? Mereka mau ganti ketua umum, mau ngadain Coba baca dulu. HLB. Jadi di bulan Februari besok ini Pak Iwan Boyo itu akan digantikan dan Pak Iwan Boyo udah bilang bahwa beliau tidak akan maju lagi sebagai ketua Habis ya umum periode? PSSI. Berapa lama sih ketua PSSI periode itu? Sama Ini- 2 tahun. Ini enggak, gue kurang tahu ya karena PSSI itu kan suka banyak ininya, nggak jelas gitu kan. Waktu itu pernah dualisme, terus ya banyak lah konfliknya. Ini nggak tahu apakah karena jabatannya habis atau karena tragedi kanjuruhan. Itu gue kurang dapat informasinya tuh kenapa ada kongres. Yang jelas di bulan Februari besok akan dilakukan kongres luar biasa untuk memilih ketua umum baru. Sejauh ini ada 2 yang udah daftar sebagai ketua umum PSSI. Iya. Ada mantan ketua umum PSSI Pak Lanyala Mataliti yang kalau teman-teman ingat pas zamannya Pak Lanyala itu dulu terjadi dualisme PSSI versus KPSI. Berarti ini 2000 berapa? 14 ya kalau 2014an Pak Lanyala. Kayaknya sih sekitaran segitu ya. Iya, 14 15. Iya, iya. Dua liga segala macam. Dualisme liga, dualisme federasi dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu orangnya kita kenal, pernah punya saham di berbagai sepak bola Eropa masih. dan masih punya Dia masih punya, enggak di Eropa udah nggak ada sih di Indonesia. Siapa di Indonesia. Pak Menteri ya Pak Erick Thohir. Erick Thohir. Maju dia. Dia maju dan dia mendapat dukungan yang luar biasa dari netizen dan juga dari beberapa klub pemilik klub. Beliau didukung sama Kaisang, sama Raffi Ahmad, Atta Halilintar, ada beberapa. Nama-nama yang disebutin itu juga nama-nama yang diharapkan maju kan sama netizen. Iya. Karena dianggap Lebih paham, kedua dan lebih paham. lebih paham, gua rasa enggak ya, karena mereka orang-orang yang baru masuk kan, Iya. kecuali Pak Erick Thohir. Iya. Kalau yang artis-artis ini kan yang baru masuk tuh ke dunia sepak bola dianggap lebih paham, menurut gua enggak, dianggap peduli iya karena mereka ya apa ya bahasanya Tapi kan nyuci duit orang. Iya, gua bahasa kasarnya dia kaya dan kekayaannya dipamerkan, bukan dipamerkan, dikontenkan gitu. Jadi pemilik klub lain gua yakin kaya juga, cuma yang nggak punya YouTube aja dan bukan artis gitu. Dan mungkin nggak sejor-joran mereka juga mungkin. Gimana dalam Pak, bagi kalau pemain. sebagai intervisti? Pak Erick pernah memimpin dan jadi presiden atau punya saham Enggak, besar? sebenarnya kalau misalnya ngomongin ini ya, kalau menurut gue tuh ini kayak nunggu siapa oligarki siapa lawan siapa. Kalau ini kan udah ketahuannya orang lama, Lanyala. Kalau Erick Thohir kan oligarki yang sekarang. Yang baru. Oligarki yang sekarang. Nah, kita tengah tunggu nih oligarki yang lebih lama. Itu grupnya Roti. Itu mau ngirimin siapa? Gue sih lebih menarik nungguin siapa lagi lawannya, karena kalau misalnya Lanyala sama Erick Thohir ya itu mah ribut-ribut oligarki yang sama kayak beberapa tahun yang lalu gitu, kayak ya buat apa juga, kayaknya nggak ada perubahan apa-apa sih menurut gue ya. Kalau Erick Thohir sih cuma perkara dia mau jadi calon presiden, cari suara, jadi pasti benar. Tapi kalau dia gagal jadi calon presiden, kayaknya bakal sama-sama lagi, balik-balik lagi gitu. Tapi emang kalau apa namanya? Tapi yang menarik Ratu Tisa juga maju, tapi sebagai calon wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Wakil iya. ketua umum PSSI, iya dia mencalonkan diri Ratu Tisa. Oh, ada pemilihan wakil ketua umum juga tuh. Sepertinya Oh, begitu. Kewenangan ketua. Tapi menurut gua kalau menurut pandangan orang awam gitu ya, lo dikasih orang awam dikasih 2 pilihan gitu, 2 pilihan calon pemimpin. Yang pertama Pak Lanyala, lu punya rekam jejak yang tadi ya, maksudnya pernah ada dualisme segala macam, itu kan bisa Kurang dibilang baik. hasilnya kurang baik. Atau orang baru Pak Erick Thohir yang sebelumnya dia punya Inter, sebenarnya mungkin nggak ada hubungannya ya, mengelola satu klub sama mengelola federasi satu negara gitu. Mungkin kalau sebagai orang awam lu dikasih pilihan, ada orang lama dengan track record yang buruk atau orang baru yang lu belum tahu track recordnya. Mungkin pilihannya emang lebih banyak Orang lama yang track recordnya buruk sama orang baru yang mau jadi calon presiden. Benar, itu Iya. ada variabel lain lah. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita konteksnya dibatasi di PSSI aja, dengan track record yang belum ada, pasti orangnya lebih mikirnya, ya udah kita coba aja dulu perkara buruk. Tapi ini bahasa terlalu serius. Bentar. Tapi masalahnya nih yang mirip bukan orang awam, bukan netizen, bukan rakyat. Yang mirip kan exco.
BTW, taruh, kan bacain berita itu kan lu ngelucu-lucuin berita ya? Ini nggak pas banget ngebahas masa sini asu. Nah jadi kalau menurut gue sih kalau di Expo sih ngomonginnya bukan lagi soal track record, bukan lagi ngomongin soal pengalaman, bukan lagi ngomongin soal yang kayak kita ngomongin soal masalah. Ngomongin soal apa lagi? Kalau yang miliki cuma segini orang? Gua nggak tahu. Bapak nggak tahu. Dia bukan anak bola. Bukan anak bola. Gua nggak ngerti bola soalnya. Tapi gitu lah ya, siapa Ya, mungkin. yang maju. Semoga PR di PSSI yang sekarang kayak kemarin Kanjuruhan Amin. bisa beres dah, siapapun pemimpinnya. Amin. Sama track record buruk, Amin. mau yang baru tanpa track record, semoga kita doain aja. Amin. Walaupun bahas PSSI ini lagu lama kaset busuk gitu-gitu aja. Amin. Nggak maju-maju, emang udah stuck, udah mentok, udah versi terbaik PSSI ini begitu. Ya Nggak bisa maju lagi. kalau gue sih melihat ini sih ya siapa yang lebih kuat ininya aja. Apanya? Apanya? Main atau Dompet. Dompet. Lu mau nyensor domnya pakai pet ya sama aja. Dompet. Tahu. Di sana saya takut undang-undang ITE soalnya nanti kalau saya bilang tergantung kota dompet nanti kan saya Nih, 100.000. Coba. Siapa yang bakal menang? Coba. saya nggak ada uang guys. Apa? Siapa lu yang siapa? Yang pertama ya dulu, gue pegang Erick Thohir. Ada. Nggak jadi. Enggak, gue calon di luar Lanyala sama Erick Thohir. Masih lama, calon masih- ketiga. Masih 1 bulan lagi. Cuman. Gak mau cash pak, ntar aja lah. Nggak mau guys nanti aja pak. Baru pertama. Lanjutnya ada lagi ya, Ri? Oke. Ya itulah soal ketua umum PSSI. Tapi respect Pak Iwan Bule, selamat mengakhiri masa jabatan ya. Pak Iwan Bule, kalau Pak Iwan Bule berani bubarin federasi PSSI sekarang, saya milih Pak Iwan Bule sebagai Gubernur Jawa Barat. Pak Iwan gue saya juga akan bantuin bapak nih, saya dukung bapak nih. Sampurasun. Tiap hari nanti Mungkin pasti sudah ya, Sampurasun. Betul ini ada sidang Ferdi Sambo nih. Jangan. Ya itu berat. lu udah. Itu berat. Nah ini dia pidato bunda kita. Jatuh Megawati saat ikut Itu kata kameramen semuanya dikit nggak kelihatan. bisa masuk lagi. Kerja berdiri doang, ngatur lagi. Ramai dibahas warganet berikut 10 poin pidato Megawati. Ungu sempat lihat beberapa nih cuplikannya di TikTok. Aku cantik toh, gitu ya. Kalau saya bisa sama aku pada balik. Ya, tapi sebelum masuk ya, kocak-kocaknya. Tapi serius di kalau menurut gua, harusnya politisi itu bisa ngomong sebebas ini. Dimanapun, politisi siapapun, mau itu dia politisi ketua partainya, bukan ketua partainya, harusnya dia bisa ngomong bebas. Dia ngomong bebas banget. 1 jam 50 menit, lu bayangin. Betul. Gue nonton ini, 2 jam dia speech. 1 jam 50 menit. Gue nonton ini, ruangan sepi, dingin. Gue berasa didongengin tau. Tidur gue. Aduh, nikmat banget tidurnya ya Allah. 1 jam 50 Tapi menit. Ibu Mega ini ngomong itu mulai dari yang lucu, yang berbobot, yang sakit itu ada semua nih. Di... Tapi emang cara Megawati, Ibu Mega ngomong emang kayak tipe ibu-ibu mama komplek kan dulu itu kalau cara dia ngomong mama Jawa yang nyerocos gitu emang lucu. 76. Ini nih duitnya tolong simpen. 76 atau 75 tahun sih Bu Megawati? Udah tua pokoknya. Udah 77 kalau nggak salah. Dia masih 60-an. Enggak, udah 77. Ya kalau 77 mah wajar lah. Kayak nenek lu kan, nenek lu, kakek lu kalau ngasih nasihat lu bisa ngomong sejam terus, tapi kan ya 70 tahun masih Di fase bisa ngomong jelas tuh. fase terakhir di Bagus. kehidupan ya Pak ya. Fase ketiga. Kok lu gitu sih ngomongnya, Dit? Tapi mau doain aja. Lu nggak doain? Enggak kan gua ngasih tahu fase gitu. Anaknya Bung Karno lo ini. Iya, kenapa emang ya? Kenapa didoain gak bagus nih? Istrinya Taufik Kemas loh, istrinya Taufik Kemas mantan Anaknya presiden. menteri, pernah jadi presiden. Respect Bu Mega keluarganya. Top. Apa isinya apa? 10 poin ini dia ngomongin apa aja? Ngomongin selfie, Gua juga ngomongin bacain per poin apa? Poinnya aja, Poin ya. poinnya aja. Dia pertama menyampaikan alasan kenapa dia masuk PDI. Ya, itulah. Apa tuh?
Karena Jadi alasannya perjuangan bapaknya kan? bukan. Oh, bukan. Ya ada unsur bapaknya sih. Jadi dia melihat bahwa Bukan aja lu. Baca juga belum. enggak, jadi dia melihat PDI itu sebagai penerusnya PNI. Jadi kan di PDI itu kan tadi kan ada PNI kan? Kan PNI dan beberapa partai difusikan. Partai Nasional Indonesia itu kan difusikan menjadi PDI pas zaman Orde Baru, pas zaman Pak Harto. Nah, waktu itu si Bunda Mega itu melihat ada spirit bapaknya tuh di PDI karena ada PNI di dalamnya. Itu ada salah satu alasan kenapa akhirnya beliau mau masuk PDI. Ya, terlalu serius. Next. Yang kedua ya, kan ada 10. Ri, ini ada 10, baru baca yang kedua Iya. nih. Masih lama Ri. Yang kedua. Durasi, bro. Dari tadi kita ngomong udah panjang lebar pakai durasi ya. Yang kedua, Pak Jokowi itu kayak gitu loh. Mentang-mentang iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan, aduh kasihan dah. Kenapa bicara lu kayak gitu? Ya nggak tahu, ngomong Megawati bukan saya. Yang ngomong Bunda Mega. Karena kan nggak disalonin sebagai presiden. Ya bener aja kan, mau nggak mau gini. Jokowi itu dari wali kota itu kan partainya PDIP. Iya betul. Dari wali kota dia PDIP, periode Gubernur dia PDIP, DKI. Gubernur DKI dia PDIP, jadi presiden dia PDIP, jadi periode juga PDIP. Jadi emang ya jasanya PDIP ke Pak Jokowi besar. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang mau ngacak-ngacak PDIP ya mboknya keterlaluan gitu loh. Yang ketiga, PDIP akan konsolidasi 1 Juni 2023. Nggak lucu, Yang nggak lucu. keempat, Yang lucu dong. Iya, pastikan pengumuman capres bukan di HUT ke-50. Dia bilang sekarang nungguin, nggak ada, ini urusan gue soal capres. Iya. Terus Ini ada lucu kayaknya. Oh, dia cerita kalau Pak Rudi mantan wali kota Solo FX. dulunya preman. Efek Rudiatmo, Efek wali kota Solo Rudiatmo. yang diganti nama Gibran. Yang kumis tebel Wakilnya Pak Jokowi. kayak teman kita. Iya, nih. Semua berjenggot. Oh iya, udah enggak. Mau Terus? pakai ini minyak Firdaus. Terus ini yang jadi perdebatan netizen. Bu Mega bilang dirinya pintar. Dan memang terus Iya kan. Jadi presiden. Bahkan juga bilang ini jadi perdebatan netizen. Kan cuma itu doang. Kan dapat banyak Betul. gelar kan? Profesor kehormatan, doktor honoris causa, wah banyak. Iya. iya. Itu kan bukti. Bukti. Enggak. Iya. Kok bukti gitu sih? Meskipun dia nggak lulus kuliah, tapi dia dapat doktor sama profesor. Lu Iya. nggak boleh meremehkan gitu Betul, dong. makanya hebat. Walaupun tesis, bukan tesis, kayak jurnalnya dia tentang pengangkatan dia sebagai profesor tuh membahas soal dirinya sendiri. Ya, Tapi itu nggak apa-apa. Karena dia menunjukkan bahwa beliau hebat. Yang disalahin bukan Bu Mega dong. Yang disalahin kampusnya. Iya. Kok bisa kan gitu. Itu kan udah sekuat kenapa itu mereka? Iya. Betul. Nggak bisa salah. Yang ini Bu Mega ya? Iya. Papa ini taruh aja deh Pak. Gue mau plus. Berapa atau ini Nih Bapak. kriteria Terus yang kedapat, Bu Mega bilang bahwa kriteria pemimpin masa depan itu ada pada dirinya. sosok dirinya atau gimana? Iya, dirinya adalah kriteria pemimpin masa depan. Berarti mau capres lagi dia. Saya dukung sih Bu Mega capres, biar Banteng tegak lurus. Emang Nggak ada kriterianya kayak gimana? kubu Puan untuk kubu Ganjar, untuk kubu Bu Mega. Emang kriteria gimana nih? Aduh gawat. Ada pertanyaan. Nah, tapi di sini kutubannya pendek pada pandangan. Ada pertanyaan pemimpin masa depan yang bilang pada seperti apa? Aku bilang kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada. Aduh gawat. Terus dia ngomong kalau dia tuh pinter, dia mantan presiden segala macam. Jadi presiden itu harus pintar. Iya, harus pintar, harus berkarisma. Kayak Harus Kayak Bu Pintar, Mega, berkarisma, jago ngomong. Kalau ngomong didengerin orang-orang. Kayak siapa? Bu Mega kan? Kayak Bu Mega. Betul. Betul kan Bu Mega? Iya. Iya, maaf. Saya baju merah, baju saya merah. Banteng tegak lurus. Jadi kita harus mendukung Bu Mega. Terus beliau juga mention bahwa presiden cukup 2 periode. Oh itu saya
Iya. Bener Setuju kan? sama Bu Mega. Karena Bu Mega mau maju kayaknya besok. Banteng tegak lurus. Saya setuju sama Bu Mega bahwa cuma orang yang tidak pintar yang ngusulin 3 periode. Betul. Karena Bu Mega pintar. Pintar aja cuma ya, 2 periode. 2 periode. Dan saya dukung Bu Mega. Iya, Bu Mega. Tamu Hidup Bu Mega. Hidup Bu Mega. banteng. Banteng tegak lurus. Terus 3 ya Bu Mega. Banteng tegak lurus. Nggak ada kubu ganda, nggak ada kubuan. Kita semua kubu Bu Mega. Banteng tegak lurus. Terus beliau bilang bahwa yang minta Ma'ruf Amin gantiin Mahfud MD itu adalah dia. Jadi pas 2019, yang itu ya, yang 2019, yang Pak Mahfud udah siap-siap. udah siap-siap. Oh, Pakai jadi kemeja, iya Iya. kemedean, terus pakai kemeja. Terus ganti restoran, Terus ternyata nggak ditelepon. restorannya ganti. Ternyata yang dimain bukan dia. Ya dulu ada Ma'ruf Amin itu ternyata permintaan beliau. Saya sepakat sama Bu Mega. Lebih cocok Pak Mahfud daripada Pak Mahfud. Terus Bu Mega juga menyindir ada partai yang ada 2 partai merah juga, PDIP U23. PDIP 23 atau PSI yang Yang apa? mendompleng kadernya untuk jadi capres. Aku sampai lihatin, aku bilang orang membaca kok kayak gitu. berarti kan? Emang nggak punya kader sendiri. Kata Itu Bu Pak Mega. Ganjar kan berarti. Iya. Kan Oh. PSI kan mendukung Pak Ganjar sebagai Oh, dia udah capres. deklarasi ya. Udah deklarasi, padahal itu belum bersikap ya. betul, makanya kita harus banteng tegak lurus, dukung Bu Mega jadi Pak Ketua, presiden. yakinkan aku Tuhan dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku ya. Udah minta maaf tapi. Dan ngaku sebagai adiknya ya. Enggak, tapi sebenarnya emang yang di-mention PSI, kegeeran aja itu mah. Oh iya, PSI kayak gini, padahal Bu Mega nggak bilang itu PSI sih. Hoax anjir nih orang. Enggak hoax, Bu Mega tuh cuma bilang bahwa aku sampai lihatin, aku bilang orang influencer kok kayak gitu, emang nggak punya kader sendiri. Sorry, aduh gawat dah. Kalau kayak gini konotasinya partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin, padahal jelas pemilu ada calon itu ada, ujar Bu Mega. Terus ada yang merasa disindir, terus minta maaf. Bikin video kan? Bikin video. Sekarang 5 menit membahas PDIP nggak ada yang lucu. Kenapa ya? Belum biru dari mana lucunya ya? Biasanya kan berita itu kan nggak lucu ya. Nggak ada yang lucu ternyata. Kenapa nggak lucu ya? Ini kena bawaan saya, jadi Kang Coba lucu. berita yang lain, Ri. Kita tes sekali lagi, Ri. Kalau ngomong Yang kayak ini udah pasti nggak lucu. Bentar, kita tanya dulu Ada. sama kameramen. Ini udah berapa menit ini kita? Oh, udah. Tapi kayak yang lucu ya. ada yang lucu. Iya, nggak apa-apa. Kita stop dulu. Supaya nanti yang terakhir buat jadi episode berikutnya aja. Episode khusus. Begitu. Jadi kalau nggak ada yang lucu, mohon maaf. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Ini obrolan ya, nanti 28 menit ternyata. Sebenarnya kalau Setengah jam. obrolan di tongkrongan kita lebih parah dari ini sih. Iya. Tapi ya udahlah. Kita Gak apa-apa. fans saya semua kita respect. Kita respect. Banteng tegak lurus pokoknya. Jadi sekian episode Bacot Berita yang kali ini. Apa sih? Ayo, masih enggak? Coba. Jangan lupa dengerin kita kan kita cerita orang dah. Bacotin berita? Oh, bukan berita, oh, bukan ya? Mencari berita aja. Ada kan? Tahu apa ini? Udah pokoknya kita Sampai jumpa. sampai jumpa. Banteng tegak lurus.